Nah, baik, cara membuatnya. Langkah pertama yaitu Anda harus menyiapkan daftar nama, nama-nama ya. Ada kelas 11 DPSM 1 dan kelas 11 DPSM 2. Ini akan kita masukkan ke dalam formulirnya. Setelah menyiapkan nama, kemudian buka Google Dokumen, Google Formulir, dan Google Spreadsheet. Selanjutnya Anda buat sebuah dokumen baru yang berisi daftar nama ini. Ini kita beri nama, kita beri judul kelas 11 DPSM 1. Kemudian kita buat dokumen baru untuk kelas 11 DPSM 2. Kita beri judul 11 DPSM 2. Nah, setelah kita membuat kelas yang akan kita masukkan ke dalam presensi, kita buat formulir. Kemudian ini kita beri judul, misalnya presensi daring kelas DPSM mapelnya MSM. Ini deskripsinya opsional saja. Dan ini kita di pertanyaan pertama, kelas, menu drop down 11 DPSM 1 dan kelas 11 DPSM 2 wajib diisi. Kemudian bagian selanjutnya ini adalah kelas, langsung saja 11 DPSM 1. Nah, di sini kita akan mengambil data anak-anak kelas 11 DPSM 1 tadi di Google Dokumen. Caranya adalah kita harus menginstal add-on terlebih dahulu. Namanya adalah Form Builder. Kita install terlebih dahulu. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Nah, jika sudah selesai, kita tutup, kemudian kita cek. Nah, ini sudah ada Form Builder. Kita klik Start. Jika belum muncul Start, biasanya perlu di reload terlebih dahulu, tapi ini sudah muncul. Kita klik langsung Start. Nah, di sini akan muncul Form Builder-nya. Kita klik Google Form. Kita akan mengambil dokumen dari kelas 11 DPSM 1 ini ya. Klik, kemudian ditunggu. Nah, ini sudah muncul.
Di sini harusnya ada settingan. Ini ada apa namanya, kekeliruan ya. Di daftar ini namanya ini harus kita beri penomoran. Di kelas ini juga harus kita beri penomoran. Ya sudah. Kemudian kita kembali ke formulir, kita ambil add-on form builder star, kemudian Google Doc, kemudian kelas 11 TPSM1, ya sudah muncul. Nah, ini tipenya ya sudah muncul. Ini pilihannya, kita pilih drop down, kemudian di bawah sini juga kita setting ke drop down. Jika sudah, kita klik import. Nah, ini nama dengan menu dropdown sudah muncul. Jadi yang ini kita hapus saja. Nah, ini untuk kelas 11 TPSM1. Kemudian untuk kelas 11 TPSM2, kita jangan lupa centang wajib ya. Kita pisahkan bagian terlebih dahulu. Kemudian kita samakan namanya 11 TPSM. Ini berarti kelas 11 TPSM 2. Nah, di sini kemudian kita akan form builder lagi, start, kita pilih Google Doc, kemudian kelas 11 TPSM 2. Tipenya kita ubah jadi drop down, sini juga jadi drop down. Nah, jadi ketika tipe ini yang bagian atas ini belum muncul, berarti tadi yang kesalahannya adalah ini belum kita beri penomoran. Jadi seolah-olah ini adalah berupa apa namanya, tag jawaban singkat. Nah, setelah kita beri penomoran, kemudian baru muncul settingan untuk apa namanya, tipenya ini. Nah, kita sudah setting ke dropdown semua, kita impor lagi. Dan akan muncul di sini. Nah, kemudian jangan lupa klik wajib diisi. Kita tambah bagian lagi, yang di sini adalah kehadiran. Kita ambil kotak centang, diisi dengan hadir. Ini fungsinya apa? Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Kita klik wajib diisi. Nah, ini apa namanya, format dasarnya ya. Kemudian kita setting terlebih dahulu. Nah, kelas ini kita setting ke buka bagian berdasarkan jawaban. Ketika siswa membuka atau memilih kelas 11 TPSM1, maka selanjutnya akan diarahkan ke menu kelas 11 TPSM1. Nah, ketika siswa memilih menu 11 TPSM2, maka akan diarahkan ke kelas 11 TPSM2. Nah, kemudian tadi ya, siswa yang memilih kelas ini TPSM1, setelah mengisi namanya, dia harusnya tidak menuju ke kelas ini, tapi menuju ke bagian 4 atau konfirmasi kehadiran. Nah, begitupun ini, siswa yang memilih TPSM2 namanya, setelah itu dia akan menuju ke kehadiran. Nah, setelah ini baru selesai. Nah, ini adalah apa namanya, formulirnya. Nah, kemudian kita akan setting di Google
spreadsheet-nya. Caranya bagaimana? Langsung saja kita praktekkan. Kemudian kita buat Google Spreadsheet baru. Ini nanti akan kita tautkan ke formulir ini ya. Kita beri nama misal rekap presensi 11 DPSM, labelnya PMSM. Di sheet 1 kita beri nomor ID, kemudian ini adalah nomor, ini kelas, dan nama. Untuk nama kita akan kupas lagi ya, mulai dari kelas 11 DPSM 1. Masih ada jedanya. Ini harus kita setting agar di sini spasinya 0. Kita ulangi lagi. Ya, ini untuk kelas 11 DPSM 1. Kemudian kita langsung sambung ke kelas 11 DPSM 2. Ya, sudah kita rapikan dengan cara double klik. Nah, selanjutnya untuk kelas 11 DPSM 1. Kita isikan sampai dengan akhir kelas DPSM 1. Selanjutnya untuk kelas 11 DPSM 2 sama ya. Kita mulai dari angka baru lagi. Kita rapikan, double klik. Nah, untuk nomor ID ini adalah gabungan antara kelas dan nomor. Sama dengan ini N, tanda strip, tanda petik, dan B. Oh, ini N bukan dan. Nah, dan kita tarik ke bawah. Nomor ID ini fungsinya untuk mengidentifikasi kelas 11 DPSM 1, absen 1. Nah, nanti ada kelas 11 DPSM 2, absen 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tanggal berapa saja presensi ini akan dilakukan. Jadi saya mengajar setiap hari Selasa tanggal 18 ya, misal
18 Agustus. Kemudian ini sama dengan tambah 7 karena saya mengajar 1 minggu sekali. Kita tarik terus sampai dengan pertengahan Desember saja. Ini saya hapus ya. Dari W sampai dengan ini kita rapikan dengan cara di double klik. Nah, sudah. Nah, ini untuk apa namanya responnya ini kita sudah buat. Nah, ini sheet 1 ini kita akan beri nama dengan nama database siswa, disingkat DB siswa. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan spreadsheet yang kita buat ini dengan spreadsheet dari presensi di Google Formulir yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah klik respon spreadsheet, pilih spreadsheet yang ada, kemudian kita pilih ini rekap presensi 11 TPS ini ya, kita pilih. Nah, nanti akan terbuka sebuah spreadsheet. Nah, ini sudah ada database siswa yang sudah kita buat tadi ya, jadi otomatis ini sudah terhubung dengan spreadsheet yang kita buat. Nah, kita akan menggunakan salah satu saja, kita close ini. Nah, di form respon ini kita ganti namanya menjadi respon saja. Nah, nanti ketika siswa itu ada yang mengisi presensi di Google Formulir ini, nanti akan masuk di timestamp ini, tanggalnya berapa, kelas berapa, namanya siapa. Nah, ini akan terrekap ada di sini. Nah, kemudian dari respon ini nanti kita akan ambil datanya untuk dimasukkan ke database siswa ini. Nah, nanti outputnya ada di sini. Hadir, dan sebagainya. Tapi kita harus setting terlebih dahulu rumusnya. Nah, untuk mempermudah saya sudah membuatkan rumusnya di Word ini. Nanti tutorialnya atau rumusnya ini bisa di copy paste di website saya muryosetio.com. Nah, tinggal kita masukkan saja. Ini sudah saya sesuaikan ya berdasarkan nama sheetnya, lembarnya. Ini untuk sel respon ini ya, tanggal hadir. Kita tinggal langsung menambahkan saja di sini. Salahnya ada di sini. Nah, maaf. Untuk di kode ini pertanyaannya harus kita isi terlebih dahulu. Karena ketika ini kosong maka di sini tidak muncul ya. Nah, ini saya isi kehadiran baru muncul. Ini sudah muncul kehadiran. Kita samakan saja formatnya, huruf kapital. Nah, sudah muncul kehadiran. Selanjutnya kita masukkan lagi kodenya. Nah, ini untuk memudahkan mengisi respon ini, saya sudah menyiapkan file Word-nya ya di sini. Sobat bisa membukanya di website saya muryosetio.com. Nah, kita tinggal copy paste saja. Mulai dari ini tanggal hadir, kita masukkan di sini.
jadi tanggal hadir ini adalah jika kolom AA ini ada, maka tanggal hadir di sini ya. Jika kosong, maka akan kosong. Nah, jadi ketika nanti siswa itu mengisi presensi, di sini akan muncul tanggal dan waktu jam kapan siswa itu mengisi presensi. Kemudian di tanggal hadir ini nanti akan diambil data berupa hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya di kolom berikutnya kode kelas kita kopikan lagi, masukkan sini. Ini untuk kode kelas 12 ini salah ya, kelas 11 TPSM 1. Selanjutnya kehadiran ini ada tadi ya, kode itu ketika garis kolom A ini terisi, maka di sini di kode 11 TPSM 1 ini akan terisi juga. Ini jika kosong maka akan muncul teks. Nanti teksnya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya kode 11 TPSM 2. Kemudian kehadiran lagi. Nah, ini untuk sel respon sampai sini formatnya kita samakan. Nah, setelah sel respon ini sudah kita setting, kemudian kita nanti akan membuat sel baru, yaitu database rekap ya, rekap. Namun sebelum itu kita harus setting terlebih dahulu di database siswa. Nah, untuk kelasnya ini, jika Anda menggunakan kelas lebih dari 2, tinggal nanti menyesuaikan saja. Selanjutnya di database siswa ini, nah ini nomor ID ini sudah ya tadi. Kita buat di sel presensinya ini, sel presensi kelas A, sel presensi kelas B. Ini maksudnya nanti antara kelas TPSM 1 ini berbeda dengan TPSM 2. Nah, berbedanya di mana? Langsung saja kita praktekkan. Sel presensi kelas A kita copy, kita masukkan di sini. Nah, ini yang kita ambil adalah GH di respon. Ini ya, respon itu GH ini sama ya, kelas 11 TPSM 1, dan kehadiran. Di sini juga TPSM 1 dan kehadiran. Nah, jika sudah, kita tarik sampai akhir kelas TPSM 1. Kemudian kita tarik lagi ke kanan. Ini kita blok dulu, tarik,
tarik sampai sini. Kemudian untuk kelas TPSM2 rumusnya berbeda. Nah, ini mengambilnya data I di respon I dan J. Ini I dan J sama ya TPSM2. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita blok lagi dari kelas TPSM2, kita tarik ke kanan. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mengisi di rekap. Kita buat lembar baru, kita namai dengan rekap. Nah, di rekap ini saya nanti kita isikan dengan sama kayak di beasiswa, hanya per kelas. Kalau ini kan 2 kelas jadi 1. Nah, di rekap ini nanti kita buat per kelas. Nah, judulnya misalnya rekap presensi siswa 11 TPSM, mata pelajaran PMSM semester ganjil 2020-2021. Ini opsional saja. Ini kelas. Nah, nanti kita akan buat menu dropdown di sini. Caranya klik data, validasi data, kemudian ini daftarnya, daftar item. Ini kita dropdown ya, betul. Nah, daftarnya adalah 11 TPSM 1, 11 TPSM 2. Klik simpan. Nah, ini sudah muncul 11 TPSM 1, 11 TPSM 2. Nah, sama ya. Kita akan memasukkan nama dari data di halaman di beasiswa ini, di ya, kita akan masukkan di rekap. Nah, kita buat formatnya adalah nomor, nama, kemudian tanggalnya sama ya. Kita mulai dari tanggal 18 Agustus. Kemudian ini sama dengan ini ditambah 7 karena 1 minggu sekali. Kita tarik sampai bulan pertengahan Desember. Oke, sudah. Kemudian kita rapikan. Double klik. Ya, sudah. Nah, nomornya kita isi manual. Kita tarik sampai nomor 32 saja karena maksimal 32. Nah, kemudian untuk nama, cara memasukkannya kita harus memasukkan rumus sinami. Di sini ada di beasiswa. Di beasiswa ini adalah rentang bernama. Jadi kita harus buat rentang bernama di sini dari pojok ini ya sampai dengan bawah sendiri 64 sampai sini W. Nah, kita buat rentang bernama.
tetapkan rentang bernama, namanya DB siswa. Selesai, kita kembali ke sini. Di nama ini kita masukkan rumus ini. Nah, ini akan muncul DB siswa karena tadi sudah kita masukkan, sudah kita buat rentang bernama ini ya, DB siswa. Kalau namanya selain DB siswa bisa saja, terserah. Yang penting antara rentang bernama dengan di rumus Excelnya ini sama. Nah, sudah muncul namanya, kita tarik ke bawah sampai Yogi, selesai ya. Kemudian kalau kita tes untuk kelas DBSM 2 harusnya sudah muncul. Nah, sampai dengan Tony sudah sama. D31 sama ya. Nah, jika kita sudah memasukkan ini ada kesalahan, ini harusnya 32 sampai dengan Zainal. Di kelas DBSM 1 ini harusnya satu lagi, tapi di sini tidak muncul, sudah Zainal Abidin. Oke, selanjutnya kita akan setting di sini. Nah, di sini lagi-lagi ada rentang bernama. Kita buat sebuah rentang bernama lagi, sama ya kayak tadi, dari sini pojok ke bawah sampai ke kanan. Klik kanan, tetapkan sebagai rentang bernama. Kita beri nama dengan sesuai dengan rumus Excelnya, DB siswa hadir. DB siswa hadir, karena saya malas mengubah rumus. Nah, jika sudah, kembali ke rekap ya, kita masukkan ini berlaku untuk semua sel kelas, tidak ada kelas 1, kelas 2, atau kelas A, kelas B, sama. Kita masukkan rumusnya, DB siswa sudah muncul, ini sudah, enter. Tinggal kita tarik ke bawah dan kita tarik ke kanan. Nah, sudah selesai. Mari kita uji coba. Nah, untuk menguji coba kita harus mengubah kalender atau tanggalnya, karena mulainya ini adalah tanggal 18, sedangkan sekarang masih tanggal 16. Berikutnya nama saya ajak, berikutnya hadir, kemudian kirim. Nah, di sini di respon ini pasti akan muncul. Nah, ini sudah muncul tanggal 16 kelas 11 DBSM 1. Nah, ini namanya ini ada di sini karena ini untuk kelas DBSM 1, dengan ini untuk kelas DBSM 2. Nah, di DB siswa pasti tidak akan muncul karena ini mulainya tanggal 18. Jadi kita ubah dulu ini ke tanggal 18. Enter. Sudah berubah tanggal 18. Di DB siswa ini akan muncul. Nah, ini sudah muncul hadir. Nah, di rekap tentu sudah muncul hadir juga. Nah, kelas DBSM 1, kelas DBSM 2 kita akan uji coba lagi. Kelas DBSM 2, berikutnya nama, lanjut, klik hadir, kirim. Di respon ini muncul lagi. Nah, misal ini akan saya
uji coba untuk tanggal 25. Tinggal kita ubah tanggal 25. Nah, ini namanya di kelas TPSM2 ya. Tidak mungkin ada di sini. Di sini pasti akan muncul mana ini? Afrizal tanggal 25. Afrizal. Oh, di sini juga pasti belum muncul. Nah, ada. Ya, sepertinya ada kekeliruan mungkin ya. Ini GHIJ. Oh ya, ini salah. Ini dari D2, harusnya ini adalah D, lanjutannya ini ya D33. Ini adalah D34. D34 ini. Nah, di sini pun harus saya ubah agar teman-teman tidak mengalami kesalahan. Ini D32, saya beri tanda merah. Artinya ini adalah sel lanjutan dari selnya ini ya. Kita D34 betul, ini D34, kita tarik D34, ini kita tarik ke bawah, kemudian tarik kanan. Sudah, nah ini muncul Afrizal hadir. Di sini Afrizal juga sudah muncul hadir. Nah, jadi cara membuat presensi rekapitulasi otomatis, kesimpulannya kita berhasil. Nanti tinggal kita cetak ya, print. Ini begitu siswa mengisi presensi, dia akan muncul terus di sini hadir. Nah, sampai dengan akhir pelajaran akhir semester atau kapanpun yang kita mau. Kemudian kita tinggal pilih kelas yang lain dan cek kehadiran di kelas yang lain. Nah, ini berlaku otomatis, jadi kita tidak perlu lagi memindah dari formulir atau dari WA mengisi satu persatu setiap hari karena sudah otomatis. Dan juga ketika siswa mengisinya di lain hari tidak mungkin akan muncul di sini karena ini berdasarkan time waktu nih ya, kalendernya ini. Nah, jadi siswa tidak bisa membohongi kita, tidak bisa menipu. Misalnya tanggal 18 absennya tanggal 19, tidak akan muncul di sini. Nah, jadi demikianlah cara membuat rekapitulasi otomatis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.